Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah rumah yang awalnya tenang berubah menjadi tempat kejadian pembunuhan. Bukan oleh orang asing yang mencurigakan, melainkan oleh mereka yang datang sebagai tamu. Dan yang lebih mengejutkan, semuanya terekam jelas di CCTV. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 29 April 2026 di sebuah rumah di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Korban adalah seorang lansia bernama Dimaris Isnisiti, berusia 60 tahun. Ia ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Kasus ini menjadi perhatian karena seluruh kronologi kejadian terekam kamera pengawas. Rekaman CCTV berdurasi sekitar 8 menit 39 detik menjadi kunci utama dalam mengungkap peristiwa ini. Dari rekaman tersebut, terlihat para pelaku tidak datang secara bersamaan. Mereka masuk ke dalam rumah secara bertahap. Diawali oleh 2 orang perempuan yang masuk melalui garasi. Kedatangan mereka terlihat normal, seperti tamu pada umumnya. Korban pun tidak menunjukkan rasa curiga dan sempat menerima kedatangan mereka. Namun situasi mulai berubah ketika beberapa pria ikut masuk ke dalam rumah. Tidak ada tanda perlawanan di awal, tidak ada tanda bahaya. Sampai akhirnya, serangan itu terjadi. Salah satu pelaku pria melakukan kekerasan secara brutal. Ia memukul kepala korban menggunakan benda tumpul berkali-kali. Pukulan tersebut mengarah langsung ke bagian vital, tanpa ampun, tanpa memberi kesempatan korban untuk melawan. Korban akhirnya tidak berdaya dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setelah memastikan korban tidak lagi bergerak, para pelaku melanjutkan aksinya dengan melakukan perampokan. Sejumlah barang berharga milik korban dibawa kabur. Di antaranya cincin kawin sekitar 12 gram, cincin emas sekitar 10 gram, uang tunai sekitar $400 Singapura, 1 unit handphone, serta perangkat elektronik seperti musik box dan speaker. Para pelaku juga sempat merusak beberapa bagian CCTV untuk menghilangkan jejak. Namun, rekaman utama telah tersimpan dan menjadi bukti penting bagi pihak kepolisian. Kasus ini pertama kali terungkap saat suami korban pulang ke rumah sekitar pukul 11 siang. Ia mendapati kondisi rumah dalam keadaan berantakan, barang-barang tidak pada tempatnya, dan situasi terasa janggal. Hingga akhirnya, korban ditemukan di area dapur dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Sejumlah orang telah diamankan, di antaranya anak korban sendiri, Arnold. Selain itu, 2 pria lainnya juga diamankan, yakni Rahmat Anton Tumanggor dan Wahyu Aman Hasugian. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, ketiganya mengaku tidak mengetahui keberadaan pelaku utama. Sementara itu, 1 nama masih dalam pencarian, yaitu Anissa Florencia BR Tumanggor. Polisi menduga pelaku dalam kasus ini berjumlah lebih dari 1 orang dan memiliki peran masing-masing. Dari pola kedatangan pelaku, cara mereka masuk ke rumah, hingga aksi yang dilakukan, semuanya mengarah pada dugaan bahwa kejadian ini telah direncanakan sebelumnya. Bukan tindakan spontan, melainkan aksi yang telah disusun. Mulai dari penyamaran sebagai tamu, hingga upaya menghilangkan jejak, semua dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Kini penyelidikan masih terus berjalan. Polisi terus mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan memburu pelaku utama yang masih belum tertangkap. Kasus ini bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga menyisakan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang datang dengan wajah ramah bisa berubah menjadi pelaku kejahatan dalam waktu kurang dari 10 menit? Dan seberapa sering bahaya datang tanpa kita sadari?